Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan membahas tentang hukum acara peradilan tata usaha negara atau PTUN ya, peradilan tata usaha negara. Nah, pembahasan bab ini merupakan pembahasan terakhir dari mata kuliah hukum administrasi negara dan atau ya hukum tata pemerintahan. Jadi setelah kita belajar tentang hukum materialnya, pembahasan tentang material, tentang hukum administrasi negara, terakhir kita bahas mengenai bagaimana langkah formilnya dalam peradilan tata usaha negara. Karena dalam Fakultas Sospol itu tidak ada kajian khusus mengenai hukum peradilan tata usaha negara. Jadi dalam kesempatan inilah kita akan bahas ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan hukum formil. Artinya apa? Dia adalah hukum yang dibuat untuk menegakkan hukum material ya. Jadi hukum administrasi negara atau tata pemerintahan ya, kita sebut saja HAN gitu ya. HAN itu adalah seperangkat kajian mengenai aturan-aturan administrasi negara ya. Aturan-aturan hukum material tentang berisi perintah dan larangan, sesuatu yang seharusnya dijalankan dan sesuatu yang dilarang dari pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan perbuatan-perbuatan administrasi negara. Nah, dari aturan tersebut, maka ketika timbul suatu kepentingan untuk dapat ditegakkannya ya hukum administrasi negara itu, lapangan bertandingnya atau saluran hukumnya adalah pada hukum formil ya, hukum untuk menegakkan hukum materialnya gitu ya. Jadi hukum yang mengatur tentang bagaimana aturan main dalam penegakan hukum material tersebut gitu ya. Itulah hukum peradilan acara peradilan tata usaha negara. Jadi dia bersifat hukum formil. Hukum formil untuk apa? Menegakkan hukum material ya. Jadi sarana penegakan hukum administrasi negara adalah hukum acara peradilan tata usaha negara. Itu kira-kira. Nah, dalam kenapa penting? Apa pentingnya hukum formil ini atau peradilan tata usaha negara itu apa pentingnya? Peradilan administrasi itu apa pentingnya? Ya. Sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan di awal bahwa negara kita adalah negara hukum, ya. Dalam prinsip negara modern yang menjunjung atau bermaksud menerapkan suatu welfare state, maka negara itu bertujuan untuk apa? Mewujudkan suatu ketertiban di dalam kehidupan masyarakat ya, menciptakan kesejahteraan, keamanan, keadilan ya, dan ketertiban. Tujuan hukum itu adalah mewujudkan ketertiban yang di dalamnya ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan dari hukum itu adalah mewujudkan ketertiban gitu ya. Nah, untuk mewujudkan itu ya, dalam lapangan hukum administrasi negara, pemerintah itu dikasih kewenangan secara utuh ya untuk melakukan segala perbuatan hukum. Untuk apa? Untuk mewujudkan tadi kesejahteraan dan ketertiban tadi. Maka pemerintah dikasih kewenangan untuk bertindak, ya kan? Melakukan perbuatan-perbuatan pemerintah ya yang merepresentasikan mewakili kepentingan pemerintah. Ya, perbuatan-perbuatan mana pasti ada perbuatan yang bersendi hukum, perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum. Nah, yang dapat menjadi objek dari sengketa administrasi atau peradilan administrasi negara adalah suatu perbuatan yang bersendi hukum ya. Jadi perbuatan hukum pemerintah ya, ketetapan pemerintah itulah yang menjadi objek dari sengketa tata usaha negara. Nah, ketika pemerintah dikasih kewenangan yang sangat besar dan sangat bebas, dikasih tanggung jawab yang sangat besar, bukan tidak mungkin pemerintah kan melakukan suatu kealpaan, ya, kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, ya. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut itu
ya bisa jadi timbul yang dapat mengorbankan atau merugikan masyarakat, ya, baik orang perorangan maupun badan hukum. Jadi akibat dari kesalahan itu bisa jadi timbullah konflik, benturan kepentingan, ya, atau bahasa ini kita sebut sebagai sengketa antara apa, warga masyarakat dengan pemerintah, gitu ya, karena kebijakan pemerintah tadi, karena perbuatan hukum pemerintah tadi. Nah, karena perbuatan hukum pemerintah tersebut dengan masyarakat ini terjadi benturan kepentingan, itulah kemudian menjadi lahirlah sengketa. Dengan adanya sengketa, maka disitulah diperlukan pengadilan tata usaha negara yang bertujuan untuk mengadili, mencari kebenaran dari sengketa hukum yang ada, gitu ya, dalam lapangan administrasi negara. Lalu, apa tujuan dari didirikannya pengadilan tata usaha negara? Tentu tujuannya adalah memberikan suatu perlindungan, ya. Tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, ya. Melindungi hak-hak rakyat dari apa? Dari kesewenang-wenangan, dari kesalahan, dari kelalaian yang dilakukan oleh aparat pejabat pemerintah, gitu ya. Nah, tujuan peradilan administrasi negara juga memberikan suatu pengayoman hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, ya, maupun bagi negara, kan gitu. Jadi di situ memberikan suatu pengayoman, juga memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat, gitu ya. Itu tujuan. Nah, hakikat tujuannya seperti itu. Nah, dalam sengketa di pengadilan tata usaha negara, pasti didahului adanya tindakan pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Jadi, eh, penyelesaian sengketa di PTN itu pada mulanya pasti berawal dari adanya tindakan pemerintah, gitu ya. Ada suatu tindakan basicking, ya. Kita sudah uraikan, sudah bahas tentang itu, yang dilakukan pemerintah atau pejabat pemerintah, ya. Tanpa adanya tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah, pasti tidak ada suatu sengketa, gitu ya. Nah, pertanyaannya, tindakan pemerintah apa yang menjadi pangkal dari sengketa tata usaha negara? Nah, ini kan yang perlu dijawab, gitu ya. Pastikan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang, perundang-undangan, ya, bertentangan hukum dan perundang-undangan, karena perbuatan pemerintah itu harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan. Kalau dia melakukan suatu perbuatan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum dan perundang-undangan, itu pasti bisa jadi objek sengketanya. Gitu. Lalu kemudian fungsinya dari pengadilan tata usaha negara itu merupakan sarana penyelesaian konflik yang timbul antara pemerintah, ya, badan atau pejabat tata usaha negara dengan rakyat atau orang perorangan atau badan hukum, gitu ya. Selain daripada upaya administratif yang tersedia. Jadi fungsinya gitu itu ya sarana menyelesaikan konflik, gitu ya. Menyelesaikan konflik yang ada, gitu ya. Menyelesaikan suatu sengketa yang timbul antara pemerintah dengan masyarakat atau rakyatnya, gitu ya. Nah, kita mereview lagi tentang jenis-jenis tindakan pemerintah, ya. Jadi tindakan pemerintah itu jenisnya bisa jadi dia melakukan suatu perbuatan material atau faktual, ya, atau material debt. Artinya apa? Perbuatan pemerintah yang secara nyata, secara faktual itu merupakan suatu jenis tindakan pemerintah. Perbuatan itu bisa jadi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ya. Kita contohkan sederhana, perbuatan itu bisa perbuatan yang bersifat aktif maupun bersifat pasif, ya. Secara sederhana, semisal kalau kita gambarkan pada konteks izin, ya, pemberian izin. Jadi pemberian izin itu, pemerintah memberikan izin itu adalah suatu perbuatan material, ya. Dia ngasih izin itu perbuatan material. Tapi kalau izin itu tidak dianggap melanggar suatu norma oleh masyarakat, melanggar hukum, maka masyarakat berhak
mengajukan gugatan atas izin yang diterbitkan. Atau sebaliknya, pemerintah tidak menerbitkan izin, menolak izin. Pihak yang merasa dirugikan, merasa sudah memenuhi syarat, ya, yang ditentukan, kok nggak dikasih izinnya, dia juga bisa mengajukan gugatan untuk itu. Artinya berbuat atau tidak berbuat, perbuatan pemerintah itu bisa secara aktif maupun secara pasif, gitu ya. Nah, lalu kemudian mengeluarkan suatu peraturan, gitu ya. Jadi di situ perbuatan pemerintah bisa wujudnya mengeluarkan suatu peraturan, gitu ya. Atau juga mengeluarkan suatu keputusan. Nah, mengeluarkan suatu keputusan atau basicking ini yang sudah kita bahas ya. Jadi keputusan tata usaha negara inilah yang menjadi objek dari pengadilan tata usaha negara, ya. Jadi dari macam-macam jenis tindakan pemerintah itu secara fokus adalah basicking itu yang menjadi objek sengketa tata usaha negara, gitu ya. Jadi keputusan, ya, keputusan kan berarti ada dokumennya. Keputusan itu ada suratnya, surat keputusan, ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Itu disebut sebagai basicking tadi. Pembahasan basicking kan sudah silakan dilihat ya dalam hukum administrasi negara tentu sudah dibahas tentang basicking, jadi tidak perlu berpanjang lebar. Jadi kita kontekskan saja yang dimaksud basicking dalam logika hukum acara peradilan tata usaha negara itu yang seperti apa. Nah, sifat khusus dari hukum acara peradilan tata usaha negara itu ada beberapa sifat khususnya, gitu ya. Ada beberapa kekhususannya dalam peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah hakim aktif. Hakim bersifat aktif ya. Ini sudah dalam lapak pembagian hukum ya, klasifikasi hukum itu dibagi. Hukum ada hukum privat, ada hukum publik. Hukum privat itu hukum perdata, hukum dagang, hukum publik itu hukum tata negara, pidana, administrasi negara, hukum internasional ya. Nah, dalam lapangan hukum publik, dalam lapangan hukum privat dulu ya. Dalam lapangan hukum privat, hakim itu bersifat pasif. Hanya menunggu pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan. Tidak boleh memeriksa dan mengadili suatu perkara selain daripada yang dimintakan. Itu sifat prinsip hakim bersifat pasif. Beban pembuktian ada pada si penggugat. Gitu ya. Dalam hukum publik, termasuk hukum administrasi negara, hakim itu bersifat aktif. Jadi dia secara aktif memberikan fasilitasi dan memberikan suatu mengadili ya, secara aktif mengadili pihak-pihak yang bersengketa, gitu ya. Jadi dia betul-betul melakukan tindakan-tindakan aktif. Hal-hal yang dibutuhkan untuk mencari suatu kebenaran dalam prinsip pembuktian hukum tata usaha negara itu dilakukan oleh hakim ya. Dia menggali secara utuh. Misal sebagai contoh, pernah saya alami dalam suatu sengketa tata usaha negara ketika itu konflik terkait dengan sertifikat hak milik ya. Dalam konflik mengenai sertifikat sengketa mengenai SHM itu pihak tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional ya, BPN ya. Badan Pertanahan Negara ya, Badan Pertanahan BPN lah makanya lupa. Itu diminta oleh hakim untuk menghadirkan bukti riwayat tanah karena dua-duanya pegang sertifikat. Klien saya pegang sertifikat, pihak penggugat juga pegang sertifikat. Dia diminta gitu menunjukkan riwayat tanah atau kalau di bahasa sini disebut warkah. Dia hakim memerintahkan itu. Tapi BPN tidak memenuhi kewajibannya. Karena tidak memenuhi kewajiban tersebut dijadikan alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa memenangkan salah satu pihak karena apa? Tidak dapat membuktikan riwayat tanah dengan tepat, gitu ya. Dan tergugat tidak dapat membuktikan riwayat tanah atas sertifikat yang diterbitkannya. Akhirnya pihak yang tidak dapat menunjukkan riwayat tanah itu dikalahkan. Sebagai contoh, jadi hakim aktif dalam memeriksa. Di awal dia sudah melakukan proses-proses awal. Nah ini selanjutnya. Ada batas waktu dalam pengajuan yang kedua ya. Sengketa di
tata usaha negara. Jadi keputusan tata usaha negara itu baru hanya boleh diajukan dalam kurun waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkan. Jadi sejak diterima atau sejak diumumkan, sejak itu terhitung 90 hari. Lewat 90 hari nggak bisa diajukan, kadaluarsa. Jadi KTWN itu ada kadaluarsanya. Tapi sebetulnya ini ada siasat untuk, tapi kita tidak perlu terlalu jauh seperti itu. Hanya berpatokan 90 hari. 90 hari lewat itu sudah kadaluarsa ya. Seperti itu. Lalu kemudian ada proses yang disebut sebagai proses dismisal ya. Proses dismisal. Dismisal proses pendahuluan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi sebelum masuk kepada pokok sengketa, dilihat dulu syarat-syarat material dan formilnya suatu gugatan. Dicek dulu pemeriksaan dismisal itu. Apakah yang diajukan ini merupakan wilayah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, gitu ya? Apakah pengajuan suatu sengketa ini memang betul ini merupakan objek keputusan Tata Usaha Negara? Kalau bukan, jadi cut di dalam dismisal itu ya, dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Daripada capek-capek sampai pembuktian, saksi dan sebagainya, ternyata gugatan itu tidak memenuhi persyaratan. Makanya ada proses dismisal, memastikan bahwa ini adalah keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu kemudian ada pemeriksaan persiapan. Nah, pemeriksaan persiapan ini lebih memeriksa kelengkapan-kelengkapannya. Gugatannya udah benar apa belum? Ya, penempatan dalam gugatan sudah benar apa belum? Ya. Lalu kemudian surat kuasa kalau diwakili kuasa hukum sudah benar atau belum? Gitu ya. Itu harus dicek semua, gitu ya. Pihak-pihak yang sudah benar. Nah, dalam pemeriksaan persiapan ini dipastikan. Jadi ketika masuk kepada proses pembacaan gugatan dan jawaban sudah rapi, sudah lengkap, sudah memenuhi formalitas suatu gugatan. Gitu ya. Itu dimaksud pemeriksaan persiapan. Nah, selanjutnya ada asas yang disebut sebagai presumption justiae causa. Ya, artinya apa? Asas ini menyatakan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak menunda pelaksanaan dari keputusan tata usaha negara. Jadi meskipun sudah ada keputusan tata usaha negara yang diajukan gugatan, tetap keputusan tata usaha negara dapat dijalankan sebelum ada pembatalan dari pengadilan tata usaha negara berdasarkan keputusan hakim ya. Keputusan hakim yang menyatakan batal KTWN tersebut. Sepanjang belum dibatalkan, tetap itu dianggap berlaku. Mengingat apa? Mengingat bahwa pejabat pemerintah itu menjalankan kewajibannya perannya sebagai pelayan masyarakat, ya, penyelenggaraan pemerintahan. Jadi setiap keputusannya ya dianggap berlaku sampai ada pembatalan terhadapnya. Misal diputuskan anggota Dewan A dinyatakan diskualifikasi karena melakukan suatu pelanggaran aturan pemilihan, semisal. Jadi diskualifikasi, keberatan dia karena dia menang kok dinyatakan nggak menang, gugat dia. Ya sepanjang padahal dewannya ini sudah dilatih, sepanjang belum dibatalkan ya itu tetap berjalan, dianggap keputusan KPU itu sudah benar. Sampai kemudian nanti kalau dinyatakan ternyata keputusan KPU bersalah, gitu ya, membatalkan surat keputusan KPU nomor sekian, memperbaiki ya seperti apa. Nah baru itu bisa dibatalkan ya setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, gitu ya. Lalu kemudian asas pembuktian bebas dan terbatas ya. Jadi maksudnya di sini asas pembuktiannya itu diberi keleluasan untuk membuktikan ya, para pihak dikasih keleluasan untuk membuktikan, tapi ada batasan-batasan menurut hukum pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara gitu ya. Tidak kenal gugatan referensi atau gugatan balik ya. Tidak ada putusan yang bersifat first take ya. Harus putusan itu bersifat lengkap, nggak boleh ada putusan first take. Jadi karena pejabat pemerintah itu nggak boleh mangkir, kalau digugat ya harus datang dia, nggak boleh nggak datang, gitu ya. Pengadilan tinggi tata usaha dapat menjadi pengadilan di tingkat pertama ini dalam kasus-kasus tertentu, gitu ya. Lalu kemudian putusan pengadilan tata usaha negara itu merupakan putusan yang bersifat erga
omnes. Ya, artinya apa? Itu berlaku untuk semua. Jadi ketika ada putusan tata usaha negara tidak hanya mengikat pihak yang bersengketa, tapi berlaku bagi seluruh masyarakat, gitu ya. Hal itu menjadi suatu keputusan yang bersifat umum, berlaku kepada umum seluruh masyarakat, yang berlaku sebagai jurisprudensi, dan itu bisa menjadi suatu panduan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, gitu ya. Ada ya kewenangan pemerintah yang disebut sebagai fresh air mention, ya, atau kewenangan diskresi, ya, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah karena adanya satu kekosongan hukum atau keadaan mendesak, ya. Nah, itu salah satunya dia bisa melakukan suatu perbuatan itu hukumnya belum ada, tapi ternyata udah ada putusan pengadilan, karena putusannya bersifat erga omnes, maka dia dapat menggunakan menjadikan rujukan, putusan itu bisa menjadi rujukan untuk membuat suatu ketetapan, ya, dalam keadaan-keadaan tertentu berdasarkan kewenangannya untuk melakukan diskresi, ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ya, berdasarkan pelaku kekuasaan kehakiman dalam institusi tertinggi ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya. Di bawah Mahkamah Agung itu ada kewenangan-kewenangan pengadilan, ya, lembaga-lembaga pengadilan, ya, yang salah satunya adalah peradilan umum, ya. Peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, ya. Di situ disebut bahwa peradilan lingkup peradilan umum ini umumnya mengadili persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa? Sengketa hukum pidana dan sengketa hukum perdata. Penegakan hukum pidana, ya, penuntasan kasus pidana, pengadilan mengadili perkara-perkara pidana dan mengadili perkara-perkara perdata, ya. Nah, selain itu juga ada pengadilan-pengadilan khusus yang nginduk kepada umumnya masih nginduk kepada pengadilan umum, peradilan umum seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, ya, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tipikor, ya, pengadilan perikanan, ini umumnya menginduk pada peradilan umum, ya. Umumnya kita kenal dengan istilah pengadilan negeri untuk tingkat pertama, pengadilan negeri. Ya, pengadilan mana? Mengadilin misal di Serang, pengadilan negeri Serang, gitu ya. Lalu kemudian ada peradilan agama. Nah, peradilan agama ini itu khusus spesifik mengadili sengketa-sengketa hukum keluarga bagi pemeluk agama Islam. Kalau dia bukan Islam, dia masuknya kepada peradilan umum lagi, ya. Perceraian, sengketa waris, misal orang yang tidak beragama Islam dia masuk kepada peradilan umum, pakainya KUH Perdata. Nah, kalau khusus yang beragama Islam di lingkungan peradilan agama. Ada peradilan militer yang khusus menegakkan disiplin dan pelanggaran-pelanggaran hukum publik bagi militer, gitu ya, itu di lingkup peradilan militer. Dan ada peradilan tata usaha negara yang menjadi pembahasan kita. Dia khusus menjadi peradilan sengketa administrasi negara, ya. Dan ada peradilan yang nginduk juga di dalam peradilan tata usaha negara adalah pengadilan pajak, ya. Jadi itu berdasarkan kewenangan lembaga peradilannya. Nah, sekarang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam sengketa tata usaha negara ada dua upaya, ya, yang dapat ditempuh. Ya, ini upaya administratif dan upaya peradilan, ya. Kapan itu upaya dapat dilakukan dengan cara upaya administratif, gitu ya. Upaya administratif ini adalah upaya pendahuluan, upaya yang wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum masuk kepada ranah upaya peradilan. Jadi sebelum masuk ke pengadilan harus ditempuh dulu upaya administratif, ya. Kemana? Ke lembaga yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut.
ke instansinya. Jadi kalau semisal yang menerbitkan adalah bupati, ya maka diajukan keberatan itu kepada bupati dulu. Kalau yang menerbitkan BPN, diajukan dulu ke BPN keberatannya. Ternyata di proses BPN biasanya akan ada upaya fasilitasi ya, upaya penyelesaian administratif. Masalahnya barangkali mereka akan menyediakan ruang negosiasi, ruang mediasi, ya antara para pihak mungkin nggak diselesaikan. Andai kata ternyata tidak bisa diselesaikan, tetap menolak upaya administratif ini, maka dari keberatan itu dapat diajukan banding. Banding itu kemana? Kepada atasan, ya dilakukan kepada atasannya. Jadi atasannya itu yang nanti akan mengajukan diajukannya. Jadi kalau ke BPN ya ke kanwilnya gitu. Ya kalau ke bupati mungkin ke gubernurnya. Jadi atasannya langsung itu dapat dilakukan. Kalau upaya administratif sudah ditempuh tapi tidak selesai baru dapat diajukan upaya peradilan. Dan ini merupakan suatu kewajiban. Kalau upaya administrasinya tidak tertempuh dulu, ketika masuk ke peradilan, ada proses dismissal proses, sudah ditempuh belum upaya administrasi? Kalau belum ditempuh, dismissal proses dapat dihentikan perkara itu. Harus ditempuh dulu upaya administratifnya. Ya, itu gunanya adanya dismissal proses ya, pemeriksaan di awal ya sebelum pemeriksaan masuk kepada pokok pembuktian. Gitu ya. Nah, sekarang objek ya. Objek sengketa tata usaha negara itu pada prinsipnya adalah keputusan tata usaha negara pasal 1 angka 9 gitu ya. Keputusan tata usaha negara itu ada syarat-syaratnya kapan itu dapat dikatakan suatu keputusan tata usaha negara. Pertama, harus penetapan tertulis ya. Yang kedua, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Tertulis itu bukan tertulis saja, berarti kan ada tanda tangan, ada stempel, ada masuk lembarannya di dalam pencatatan administrasi negara. Lalu kemudian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, gitu ya, badan atau pejabat tata usaha negara. Terus kemudian berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi dibuatnya itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Ketika timbul suatu pelanggaran, kesalahan, itu juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Dia membuat mendasarkan pada kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi dibuat dengan menyalahi peraturan perundang-undangan itu. Itu kan jadi alasan bagi masyarakat yang dia dirugikan, yang mendapat, nah ini poin terakhir tuh, yang berdampak akibat hukum ya, bagi seseorang atau badan hukum, masyarakat lah, itu masyarakat yang dirugikan bisa mengajukan gugatan. Kenapa? Karena tindakan hukumnya itu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, dan yang paling terpenting menjadi satu pembahasan itu adalah bersifat konkret, individual dan final gitu. Apa maksudnya? Konkret ya. Ini berdasarkan undang-undang dikatakan bahwa konkret itu artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak ya. Jadi jelas nih. Jelas wujudnya gitu ya, dapat ditentukan gitu ya. Jadi tertentu dapat ditentukan. Jadi jelas objeknya. Itu maksudnya konkret. Bukan cuma statement. Statement kan nggak bisa. Harus konkret. Wujudnya apa? Surat keputusan, surat ketetapan. Nah, itu. Lalu kemudian bersifat individual. Maksudnya apa? Dia tidak berlaku untuk umum. Karena kalau peraturan perundang-undangan umumnya diberlakukan untuk umum, ya kan? Seluruh masyarakat, seluruh warga, gitu ya, seluruh penduduk Pandeglang, atau seluruh penduduk Serang. Nah, dia biasanya bersifat umum. Nah, ini harus bersifat individual. Artinya apa? Tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu, ya, maupun bisa alamat atau pihak yang jadi ditujukan tertentu kepada orang atau sekelompok orang, ya, kepada orang atau badan hukum, gitu ya. Jadi tertentu dia berlakunya. Dan bersifat final. Final itu apa? Sudah definitif, ya. Sudah definitif itu apa? Sudah final, tidak lagi membutuhkan suatu persetujuan atasan lagi. Jadi produknya itu sudah final, tidak perlu membutuhkan suatu perbuatan hukum lanjutan. Final dia di situ. Itu maksudnya final. Ya. Sehingga
sudah dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Lah kalau prosesnya masih dalam tahapan, terus digugatnya pada tahapan itu kan nggak bisa. Tahapan yang sudah final, maksudnya tahapan yang dimaksud sudah final, sudah tidak membutuhkan lagi suatu persetujuan atasan, gitu ya. Kalau dalam bahasanya, ini masih proses berita acara, digugatnya berita acara, salah objeknya, karena objeknya itu adalah keputusannya atau ketetapannya. Jadi berita acara itu kan masih membutuhkan perbuatan lanjutan, gitu ya. Itu maksudnya. Nah, sedangkan subjeknya, gitu ya, untuk pihak penggugat pasal 53 ayat 1 itu adalah wajib perseorangan atau badan hukum, ya. Jadi masyarakat di situ bisa orang perseorangan, perseorangan itu nggak harus satu orang, beberapa orang juga boleh, gitu ya. Atau badan hukum. Nah, ini masih badan hukum. Persyaratan badan hukum kan sudah ada ditetapkan badan hukum atau apa, PT, CV, barangkali ya, CV, PT, firma, perkumpulan, koperasi, yayasan, itu adalah bentuk-bentuk badan hukum, ya. Jadi penggugat yang representatif masyarakat, dia pasti adalah bisa jadi orang atau sekelompok orang atau badan hukum. Nggak boleh lain, nggak boleh pemerintah dengan gugatan, jadi penggugat nggak boleh. Ya masa dinas gugat bupati, gugat gubernur, nggak bisa, karena dia bukan masyarakat, dia representasi pejabat atau negara. Tapi bisa jadi gini, kepala dinas dipecat, ya kan? Karena pemecatannya dia nggak terima, dia gugat tuh. Nah, ketika dia gugat itu sudah tidak representatif kepala dinas, bukan atas nama kepala dinasnya, tapi atas nama individu yang dirugikan akibat KTU-an yang diterbitkan tadi. Lalu kemudian pihak tergugat sudah pasti badan atau pejabat tata usaha negara, gitu ya. Yang dia siapa? Dia yang mengeluarkan KTUN, baik dia penerima atribusi, ya, delegasi atau mandat, ya, pemberi mandat. Jadi atribusi, delegasi, pemberi mandat. Atribusi, delegasi, mandat, nah, sudah dijelaskan ya, tidak perlu dijelaskan ulang. Nah, dalam prosesnya, proses beracara di TUN itu, setelah timbul KTUN atau keputusan final, seorang bisa mengajukan gugatan. Setelah gugatan didaftarkan, terlebih dahulu dilakukan dismisal proses oleh ketua pengadilan, biasanya menunjuk hakim, ya, untuk melakukan dismisal proses. Dismisal proses lolos, maka dilakukan pemeriksaan persiapan. Dismisal proses itu memastikan bahwa sudah dipenuhi syarat-syarat formal untuk masuk ke dalam gugatan, ya, mengajukan gugatan. Betul sudah dilakukan upaya administrasi tadi ya. Betul sudah dilakukan objeknya adalah objek KTUN. Jangan sampai salah objek. Kalau salah objek kan merugikan. Betul pihak-pihaknya memang sudah memenuhi persyaratan, itu kan dilakukan dismisal proses, memenuhi syarat-syarat formal material gugatan. Lalu kalau dia sudah lolos, ada pemeriksaan persiapan. Untuk apa? Dikoreksi lagi tuh, gugatannya udah benar belum? Puasanya sudah benar atau belum? Nah, kalau masih salah, dicoret-coret itu sama hakim tata usaha negara. Banyak pengalaman, jangankan masyarakat yang menggugat langsung mewakili dirinya, menggunakan jasa pengacara, kuasa hukum, ya, orang yang kerjaannya itu masih sering kali gugatan dicoret-coret, ya, surat kuasa dicoret-coret, gitu ya, karena dinilai tidak, ini di dalam pemeriksaan persiapan, gitu ya. Saya mengalami, jadi makanya saya cerita, gitu ya. Jadi surat kuasa dicoret-coret, jadi kita kayak orang belajar tuh jadinya, kayak mahasiswa lagi, gitu ya, diajarin, disalah-salahin ya. Beberapa perkara, bahkan waktu itu saya menangani sengketa dulu belum ada PTWN di Serang, masih nginduk ke Jawa Barat di Bandung. Saya menjadi salah satu tim kuasa hukum dari Ratu Atut Rano Karno pada saat itu dalam sengketa TUN karena ada gugatan dari calon independen yang didiskualifikasi atau dinyatakan tidak lolos, gitu ya. Nah, itu kuasa saya pun dicoret-coret itu karena tadi itu ya, seolah kita seperti orang belajar kalau gitu, butuh pengalaman yang lebih karena ini persidangan administrasi. Nah, lalu kemudian ada lanjut ya, pemeriksaan dalam sidang. Disitulah proses pembuktian, ya, perkara itu dibuktikan di situ, ya. Nah, kalau sudah dibuktikan siapa yang
seluruh pihak menggugat, tergugat maupun intervensi, itu baru kemudian dilakukan putusan, ya. Nah, ada proses pemeriksaan tata usaha negara dengan acara cepat. Ya. Kalau dia minta dengan acara cepat, itu ada syarat-syarat khusus, ya, hal-hal khusus yang dapat diproses dengan acara cepat. Dia mohonkan ketua pengadilan, nanti ketua pengadilan memeriksa lalu menetapkan ditolak apa diterima. Kalau ditolak, dia di sana disebutkan juga bahwa penolakan dengan ditolaknya, maka proses itu harus diperiksa dengan acara biasa, ya. Nah, kalau misalnya permohonan disertai permohonan acara cepat itu dikabulkan atau diterima, maka langsung ditunjuk oleh hakim, ketua pengadilan ditunjuk hakim tunggal, satu orang hakim saja, gitu ya. Lalu kemudian dilakukan penetapan hari sidang, gitu ya, tanpa pemeriksaan persiapan, ya, dipangkas tuh prosedurnya, nggak pakai pemeriksaan persiapan, langsung masuk ke hari sidang, langsung ke pembuktian. Proses pembuktian jurnal pembuktian hanya 14 hari. 14 hari selesai di kesimpulan selesai dilakukan putusan, gitu ya. Ini kalau pemeriksaan dengan acara cepat, gitu ya. Tapi kalau dia tolak, kembali ke proses acara biasa, gitu ya. Proses biasa itu adalah pemeriksaan oleh majelis hakim tadi, gitu ya. Setelah dilakukan dismisal, pemeriksaan apa yang disebut tadi sebagai pemeriksaan persiapan, langsung masuk kepada pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti. Bukti itu bisa surat, bisa saksi-saksi, lalu kesimpulan dan dilakukan putusan, ya. Kalau semisal putusan pada pengadilan tata usaha negara dirasa pihak ada yang keberatan, maka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Banding dia masih keberatan, bisa diajukan kepada Pengadilan Kasasi di Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung itu sudah bersifat inkrah van gewis, artinya putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, sudah tidak bisa lagi dirubah, ya, sudah final, boleh upaya-upaya lain lagi. Nah, itulah kira-kira sedikit penjelasan mengenai hukum hukum acara peradilan tata usaha negara. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua, gitu ya, jadi pembelajaran bersama. Saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.